Yo, halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube saya. Dan oke, jadi di sini saya seperti biasa bakal menganalisa dan mapping ya, serta prediksi market untuk indeks Nasdaq. Nah, jadi di sini sesuai dengan mapping saya sebelumnya teman-teman, untuk indeks Nasdaq ini masih respect dengan zona FVG yang sudah saya mapping sebelumnya, dan kita bisa melihat meninggalkan sumbu yang sangat tinggi ya kan. Dan di sini teman-teman saya melihat terdapat supply and demand juga. Nah, jadi di sini terdapat demand yang terbentuk. Jadi demandnya di sini terbentuknya tuh pas banget di bagian bawah sini teman-teman. Nah, jadi di sini ada demand M15, dan untuk zona FVG nya ini masih valid karena memang closing candle-nya ini berada di atas zona, kecuali kalau closing candle itu full body ya, jadi bodinya itu benar-benar berada di bawah zona. Nah, contoh di sini bodinya itu, nah jadi zona FVG nya ini kita hapus saja karena sudah nggak valid kayak gitu. Kemudian kalau di atasnya ini teman-teman, saya melihat banyak sekali zona FVG sih daripada zona supply demand. Jadi di sini juga kelihatan banget dapat zona FVG M15. Nah, jadi di sini zona FVG M15 karena memang di sini untuk zona FVG itu untuk baloknya ini kita letakkan pada closing sumbu candle sebelumnya yang di sini dan closing sumbu candle sesudahnya. Nah, jadi paskan dengan sumbunya teman-teman. Kemudian untuk zona FVG berikutnya di atas ini juga sebenarnya ada banyak sekali teman-teman untuk zona FVG nya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi bahwasanya untuk zona FVG berikutnya ada di sebelah sini, yang dimana untuk zona FVG ini benar-benar terbentuk sangat banyak karena memang harga dari indeks Nasdaq ini benar-benar jatuh teman-teman. Nah, jadi di atas ini juga sudah ada zona lagi. Nah, kita paskan lagi. Kemudian di sini juga ada lagi teman-teman, dan memang untuk luas zona FVG ini tergantung dari closing sumbu pada tiap candle. Nah, ini juga ada zona FVG juga di sini. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, pastikan closing candlenya tuh closing candle sebelum dan sesudah, bukan sesudahnya lagi. Seperti itu. Di sini juga ada zona lagi, zona FVG. Kita paskan lagi dengan sumbunya. Nah, sip. Kalau di atas ini teman-teman, nah di sini bukan. Nah, ini tidak ada zona FVG karena memang closing candle sesudahnya itu berada di atas closing sumbu candle sebelumnya teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi closing sumbu candle sebelumnya ada di sini, tapi closing sumbu candle sesudahnya ada di atasnya. Kan ini bukan gap ini namanya, karena sudah tertutupi gapnya yang di sebelah sini. Seperti itu. Dan oke, kalau di atasnya ini saya melihat justru ada yang namanya zona supply teman-teman. Nah, jadi zona supply-nya di mana bang? Nah, oke, jadi untuk zona supply-nya ada di sebelah sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan penjelasan saya pada semua video analisa saya, untuk luas zona supply demand itu semuanya tergantung dari candle ya, full candle ya, jadi nggak cuma body tapi semuanya termasuk body dan sumbunya. Dan di sini ada yang namanya zona supply M15, dan di sini juga ada yang namanya zona supply M15 juga, yang dimana untuk zona supply-nya itu ada di sebelah sini teman-teman. Nah, pas banget di sini. Nah, kok bisa muncul supply bang? Nah, jadi seperti penjelasan semua video analisa saya, untuk supply and demand itu terbentuk terjadi ketika terjadi reaksi harga yang sangat signifikan. Kalau supply berarti terjadi reaksi penurunan harga yang sangat signifikan. Kalau ini contoh supply ya. Nah, kan muncul supply karena memang di sini terjadi reaksi penurunan harga yang sangat signifikan. Seperti itu teman-teman. Kalau demand berarti terjadi reaksi kenaikan harga yang sangat signifikan. Nah, contohnya di bawah ini ada demand nih. Nah, kita bisa melihat harga dari indeks Nasdaq ini langsung terbang ini sejauh 100 pip lebih. Dan ini sumbunya ya, tapi kalau closing candle berikutnya ini langsung terbang sejauh, kalau kita metokkan ini sejauh 400 pip. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk zona-zonanya seperti ini teman-teman. Untuk zona SBR ini dari mana? Nah, jadi untuk zona support pickup resistannya dari sebelah sini teman-teman. Nah, kita bisa melihat area pantulannya. Pantulan ini kan mantul lagi. Nah, contoh ini kan mantul tas. Kemudian yang di sini mantul lagi, lebih terbang tinggi lagi. Nah, di sini kita juga bisa melihat terdapat yang namanya liquidity sweep, di mana ketika masuk zona masih ngambil liquidity dulu, alias ngambil stop loss para trader retail ya. Dan kita bisa melihat
indeks Nasdaq langsung terbang lagi. Indeks Nasdaq langsung terbang lagi sangat tinggi, 600 pip lebih ya. Dan oke, kemudian karena kemarin ini sempat jatuh lagi harga indeks Nasdaqnya dan terlihat banget area pantulannya, ya udah, jadi zona support and resistannya tetap di sini. Dan terbukti pada hari Rabu ini jam 9 malam ini. Nah, jam 9 malam masuk zona pas banget, dan di sini sekitar kalau kita lihat ini hanya 10 pip dan langsung jatuh lagi. Begitu juga dengan candle yang ini pada hari Selasa 10 Februari ini jam 10 malam. Nah, masuk zona resisten ini, masuk zona support di become resisten, dan yaps langsung jatuh lagi, rejection, benar-benar tidak kuat, jatuh lagi sejauh 170 pip lebih. Apalagi sampai sini jatuhnya nih. Kalau kita ukur ya dari sini pas sehingga sampai sini 286 pip dan terbang lagi dan masuk zona support become resisten, jatuh lagi dan muncul supply karena memang terjadi reaksi penurunan harga yang sangat signifikan. Dan yaps, indeks Nasdaq ini pada hari Kamis ini jatuh lagi sangat dalam banget. Kalau kita ukur dari sini ya, dari zona supply yang di bawah ini sejauh 600-an pip seperti itu teman-teman, dan masuk zona FVG. Nah, terbang lagi dan nyentuh lagi nih, masuk sentuhan pertama kali zona FVG M15 yang di atasnya lagi nih, dan rejection lagi. Dan ini juga sama ketika closing market. Nah, ini sudah kebentuk FVG. Nah, indeks Nasdaq belum bisa berhasil jebolin karena memang di sini hanya meninggalkan sumbu. Dan oke, untuk prediksi saya teman-teman, nah ini saya remember lagi, saya ingatkan lagi, saya bukan financial advice ya, jadi di sini hanyalah analisa, mapping, dan prediksi saya pribadi. Dan oke, jadi untuk prediksi saya teman-teman untuk indeks Nasdaq untuk besok hari Senin tanggal 16 Februari tahun 2026, indeks Nasdaq ini akan turun lagi teman-teman karena memang sudah menyentuh zona FVG M15. Jadi untuk nanti semisal opening market ya turun lagi, kemudian ngambil demand karena memang belum ada sentuhan sama sekali. Nah, kita bisa take posisi buy atau beli di sini di zona yang menumpuk di zona demand dan FVG, dan harga indeks Nasdaq akan terbang lagi dan berusaha untuk nge-break atau jebolin zona FVG M15 yang di sini ya. Kalau misalnya ini jebol, tambah terbang lagi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk trendline di sini saya melihat belum ada ya. Masa trendline kayak gini teman-teman? Nah, waduh, bisa-bisa aja sih, tapi kalau trend kayak gini saya lihatnya masih tidak presisi sih. Dan oke, jadi di sini saya hanya menggunakan zona supply and demand, kemudian zona support and resistance, zona FVG juga. Dan yep, jadi seperti ini teman-teman untuk mappingan dan analisa serta prediksinya ya untuk market indeks Nasdaq seperti itu. Dan oke, jadi bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih detail mengenai mappingan ini seperti zona-zonanya, stop lossnya, take profitnya, dan lain sebagainya, nah teman-teman bisa langsung aja join di grup Telegram saya. Untuk link grup Telegramnya ada di deskripsi video ini. Dan oke, cukup sekian video mappingan indeks Nasdaq dari saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe. Dan ya, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you in the next video teman-teman semuanya. Bye bye.